Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Rekayasa Perangkat Lunak akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mengambil tema perancangan aplikasi pembayaran pajak kendaraan online Kabupaten Sumbawa. Langsung saja kita ke penjelasan. Nah, yang pertama yaitu adalah mengenai latar belakang. Nah, latar belakang itu perkembangan teknologi informasi yang begitu terasa dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat untuk membantu permasalahan dalam proses suatu kegiatan. Nah, pada Samsat pun memiliki banyak masalah yang harus diperbaiki dalam kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam membuat tugas ini kami mengambil tema perancangan aplikasi pembayaran pajak kendaraan online Kabupaten Sumbawa agar dapat mempermudah dalam pembayaran pajak. Adapun rumusan masalah dari perancangan kami ini yaitu pertama, bagaimana sih sistem yang sedang berjalan pada proses pembayaran pajak kendaraan Samsat pada saat ini. Nah, yang kedua yaitu apa sih yang menjadi kendala para pemilik kendaraan pada pembayaran pajak. Adapun ruang lingkup dari perancangan ini yaitu mulai dari proses penginputan data, maksudnya penginputan data baru wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Nah, pengolahan atau update dan data wajib pajak, pencarian data wajib pajak sampai pembuatan laporan data wajib pajak kendaraan bermotor serta verifikasi data secara lokal. Sedangkan tujuan dari pengembangan aplikasi ini yaitu menciptakan sistem pelayanan aplikasi Samsat online yang efektif dan efisien dan dapat mempermudah warga yang berada di desa terpencil dalam mengurus pajak kendaraan. Nah, adapun manfaat dari pengembangan ini yaitu berbeda dengan tujuan pengembangannya. Terciptanya sistem pelayanan Samsat online berbasis web maupun aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh pemilik kendaraan dan memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan yang baik bagi wajib pajak. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Oke, sekarang kita lanjut ke analisis dan perancangan sistem. Jadi di sini yang pertama yaitu analisa kebutuhan perangkat keras. Untuk di operational servernya kita menggunakan komputer bukan laptop. Dengan prosesor minimal quad-core 64 bit dengan clock rate minimal 1.6 GHz. Dengan RAM minimal 8 GB dengan DDR3. Memiliki kapasitas hard disk minimal 250 GB. Menggunakan sistem operasi 64 bit yaitu antara lain Windows Server, Windows 7, Windows 8, Linux Ubuntu 14.04. Untuk operasional admin menggunakan prosesor AMD FX 8300 3.3 GHz dengan RAM 8 GB, memiliki DDR3 2400 MHz. Harddisknya yaitu 500 GB, menggunakan fitur Turbo Power Operational User. Jadi di Operational User ini, aplikasi ini mampu diakses oleh semua perangkat yang terhubung dengan internet. Untuk yang kedua yaitu analisa kebutuhan perangkat lunak. Untuk aplikasi dan web ini menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver CC and Android Studio. Dan untuk user hanya perlu menggunakan internet sehingga aplikasi dan web bisa terakses. Selanjutnya kita masuk ke pemodelan sistem. Di sini yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram yaitu suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan faktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program dengan sistemnya sendiri. Jadi berikut ini merupakan use case dari aplikasi pembayaran pajak kendaraan. Berikutnya yaitu activity diagram, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Berikut ini merupakan activity diagram dari aplikasi pembayaran pajak kendaraan. Selanjutnya yaitu dari class diagram. Class diagram adalah
jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Berikut ini merupakan kelas diagram dari aplikasi pembayaran pajak kendaraan. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Jadi berikut ini merupakan sequence diagram dari aplikasi pembayaran pajak kendaraan. Oke, lanjut ke nomor 4 yaitu struktur database, yaitu struktur data yang berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna atau user ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Setiap baris dari kumpulan kolom-kolom tersebut dinamakan catatan atau record. Lebar kolom untuk data dapat berubah dan bervariasi. Ada kolom yang lebarnya berubah secara dinamis sesuai masukan dari pengguna dan juga ada kolom yang lebarnya tetap. Mungkin berikut ini merupakan struktur database dari aplikasi pembayaran pajak kendaraan. Kemudian nomor 5, design interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI dan dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Oke, dan selanjutnya yaitu yang pertama, menu pra awal. Pada menu ini muncul apabila kita telah memasuki awal aplikasinya, yang dimana pada menu ini terdiri dari login, register, dan keluar. Dan yang kedua, register. Pada register kita harus mengisi nama email kita, username dan passwordnya yang Anda buat. Apabila semua sudah terdiri, maka kita klik OK, dan apabila kita belum yakin, maka klik cancel. Dan yang ketiga yaitu login. Pada login kita akan memasuki username dan password yang telah Anda buat pada register tadi. Dan yang keempat yaitu halaman utama. Setelah login kita memasuki halaman utama yang hanya memiliki sedikit fitur karena masih dalam versi alam. Pada menu ini adalah fitur-fitur lain selain transaksi, profil PW, dan tentang. Dan yang kelima yaitu profil. Ketika klik profil, maka akan ada muncul dari diri Anda. Apabila ingin menambah sesuatu terkait profil Anda, maka klik edit. Dan yang keenam yaitu tentang. Pada fitur ini berisi tentang siapa yang menciptakan aplikasi ini dan info lain terkait. Dan yang keenam yaitu logout. Apabila ingin keluar, maka klik logout, maka akan keluar tampilan seperti ini. Selanjutnya menu transaksi. Yang pertama di sini kita harus memasukkan jenis kendaraan dan merek. Setelah mengisi kemudian klik next. Setelah itu memasukkan foto BPKB dan STNK. Yang itu dengan klik foto dan pilih foto sesuai dengan yang diminta dari aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya setelah itu memasukkan jenis pajaknya. Kemudian setelah memilih jenis pajak, maka muncul tampilan seperti di gambar, yang dimana pembayaran bisa melalui apapun. Kemudian next, menunggu beberapa saat, maka ada tampilan transaksi berhasil, seperti pada gambar. Nah, dan bagian terakhir, Anda akan diminta untuk mendownload file arsip bayar pajak agar dijadikan bukti ketika dibawa ke Samsat. Nah, di sini ada kesimpulan. Aplikasi Samsat pembayaran pajak kendaraan online merupakan layanan bagi wajib pajak yang ingin memperpanjang pajak kendaraan yang mereka miliki karena sudah tepat waktu. Tujuan dibuatnya aplikasi agar para wajib pajak yang berada di desa terpencil lebih mudah mengakses transaksi pembayaran pajak kendaraan dan juga mempermudah para Samsat untuk menyelesaikan tugas mereka. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.